Orang tua itu berkata dengan mata tajam, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Tetapi jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan informasi apapun." Tama menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bajingan tua, tidak hanya mesum, tetapi juga terlalu percaya diri. Apakah menurutmu aku punya cara lain untuk membuatmu berbicara?" Orang tua itu mengira dia telah menangkap Tama, jadi dia berkata dengan postur datar, "Sebelum kamu melakukan apapun, aku ingin mengingatkanmu bahwa aku adalah satu-satunya utusan khusus di kapal ini. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang Siprus dan mengenai situasi di Turki, hanya aku yang bisa menjawab untukmu. Berbicara tentang ini." Dia mendengus dan berkata dengan angkuh, "Jika aku mati, cabang organisasi di Turki akan segera memutuskan semua hubungan dengan tambang tembaga Siprus dan memulai penghancuran sendiri tambang tembaga. Dalam hal ini, semua orang di tambang tembaga Siprus akan mati tanpa penguburan. Pada saat itu, petunjuk yang telah kamu lacak dengan susah payah akan benar-benar rusak." Tama mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar pandai berakting." Orang tua itu mencibir dan berkata, "Semua yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, maka bunuh aku dan coba saja." "Oke, coba saja." Setelah Tama selesai berbicara, dia mencibir, dan energi spiritual memasuki otak lelaki tua itu dari tangannya. Dan kemudian dia berkata dengan nada teratur, "Mulai sekarang, misimu adalah untuk perlakukan aku sebagai tuanmu. Jangan ragu dan patuhi, mengerti?" Ekspresi lelaki tua itu membeku sesaat, dan matanya sedikit kosong. Tetapi nadanya menjadi sangat tegas. Dia menatap Tama dan berkata kata demi kata, "Saya mengerti." Saat lelaki tua itu diberi petunjuk psikologis dari Tama, Tama langsung ke intinya dan bertanya, "Siapa namamu? Dan apa statusmu di organisasi?" Pria tua itu berkata dengan rendah hati, "Nama saya Arthur Handy, dan menjabat sebagai komisaris di kantor gubernur Angkatan Darat." "Kantor gubernur Angkatan Darat?" Tama mengerutkan kening dan bertanya padanya, "Institusi seperti apa rumah gubernur Angkatan Darat itu?" Arthur Handy menjawab dengan hormat, "Penguasa Inggris mengikuti sistem kerajaan dan mendirikan 5 rumah gubernur militer, yaitu Rumah Gubernur Angkatan Darat Tengah, Rumah Gubernur Angkatan Darat Kiri, Rumah Gubernur Angkatan Darat Kanan, Rumah Gubernur Angkatan Darat sebelumnya dan Rumah Gubernur Angkatan Darat belakang." Setelah ratusan tahun pembangunan, masing-masing ibu kota saat ini bertanggung jawab untuk mengatur urusan tertentu di sebuah benua. Tama ngeri ketika mendengar ini. Dia berharap bahwa organisasi misterius ini akan menjadi raksasa yang kuat. Tetapi setelah mendengarkan pengenalan Arthur Handy, dia menyadari bahwa kekuatan organisasi ini benar-benar telah mencapai cakupan global. Mencakup seluruh dunia adalah kemampuan yang saat ini tidak tersedia untuk semua caebol teratas. Keluarga Rothschild telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya memperkuat fondasinya di Eropa dan Amerika Utara, sedangkan untuk benua lain, mereka paling banyak menembus beberapa modal, dan sulit untuk memperluas pengaruh nyata mereka ke benua lain. Adapun keluarga kerajaan Saudi, apalagi kekuatan mereka pada dasarnya terkonsentrasi di Timur Tengah, dan mereka bahkan tidak bisa mempengaruhi Asia Timur. Keluarga Poland yang menempati urutan ketiga memiliki lingkup pengaruh yang relatif lebih kecil, hampir semuanya terkonsentrasi di Amerika Serikat. Memikirkan hal ini, dia memandang Arthur Handy dan mengajukan pertanyaan yang sudah lama ada di benaknya, "Apa nama organisasimu?" Arthur Handy berkata, "Organisasi itu disebut Black Mamba dan sudah ada selama lebih dari 400 tahun. Tama tahu dari 47 Mei bahwa organisasi ini setidaknya memiliki sejarah 2-300 tahun. Dia tidak terlalu terkejut mengetahui bahwa organisasi ini telah berdiri selama lebih dari 400 tahun,
Jadi dia bertanya, apakah kantor gubernur Milyandemu berlokasi di Turki? Tidak. Arthur Hedy menggelengkan kepalanya dan berkata, agar aman, kantor gubernur tentara kanan dirotasi di berbagai negara Eropa, dan negara berubah setiap 3 tahun. Sekarang kantor gubernur telah dirotasi ke Italia. Tama bertanya lagi, tahukah kamu di mana letaknya di Italia? Saya tidak tahu. Arthur Hedy menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya adalah komisaris kantor gubernur di Turki, sejak saya meninggalkan kamp prajurit, saya telah bersiaga di Turki selama bertahun-tahun. Tama bertanya kepadanya, apa itu kamp prajurit? Arthur Hedy menjelaskan, kamp prajurit adalah tempat di dalam organisasi yang berspesialisasi dalam membina prajurit tingkat tinggi. Hanya prajurit yang telah membuka 8 meridian yang memiliki kesempatan untuk memasuki kamp prajurit untuk studi lebih lanjut. Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, jelaskan kepadaku semua yang kamu ketahui tentang kamp prajurit ini. Arthur Hedy berkata, kamp prajurit menilai setiap orang berdasarkan kekuatan dan bakat mereka. Total ada 4 nilai, A, B, C, dan D. Jika dinilai sebagai D, mereka dapat tinggal di kamp prajurit selama 10 tahun meninggalkan kamp prajurit dan menerima janji lain. Jika Anda dapat mencapai level C, Anda dapat tinggal di kamp prajurit selama 20 tahun. Jika Anda dapat mencapai level B, Anda dapat tinggal di kamp prajurit selama 30 tahun. Jika Anda dapat mencapai level A, Anda dapat tinggal selama 40 tahun atau bahkan lebih. Saya dinilai sebagai kelas A dan kelas C pada saat itu, dan saya tinggal di kamp prajurit selama 20 tahun penuh. Tama bertanya, bergabung dengan kamp prajurit, apa manfaatnya bagimu? Arthur Hedy menjelaskan, bergabung dengan kamp prajurit banyak manfaatnya. Pertama-tama, bergabung dengan kamp prajurit, meskipun Anda adalah anggota organisasi yang relatif inti, statusnya dianggap di atas menengah. Kedua, setelah bergabung kamp prajurit, akan ada master transformasi sebagai instruktur untuk mengajar secara pribadi. Anda bisa mendapatkan teknik seni bela diri yang lengkap, dan sekali lagi, Anda bisa mendapatkan bahan obat yang dapat meningkatkan kultivasi dan memperkuat tubuh Anda. Meskipun beberapa orang telah membuka ke-8 meridian, mereka tidak akan pernah mencapai kesempurnaan besar di alam terang, dan bahkan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam gelap. Namun, selama mereka bergabung dengan kamp prajurit, bahkan jika mereka hanya dinilai sebagai level C, mereka masih bisa berada di kelas 10. Saya mencapai terobosan dalam setahun dan menjadi master dunia gelap tingkat pertama. Saya tinggal di kamp prajurit selama 20 tahun. Saya telah menembus dari prajurit bintang 8 ke tingkat kegelapan ketiga, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Alasan mengapa seorang pejuang sepertiku mau bergabung dengan organisasi adalah karena kesempatan ini. Tama tidak menyangka akan ada master transformasi di organisasi ini. Dia masih belum tahu seberapa kuat master transformasi itu sampai sekarang. Kemudian, Tama bertanya lagi kepada Arthur Hedy, mendengarkan apa yang kamu katakan, apa kamu bergabung dengan Black Mamba di tengah jalan? Ya, Arthur Hedy berkata, saya awalnya adalah murid dari sekte kecil, dan saya dianggap sangat berbakat di sekte saya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, tuan saya menyinggung seorang guru dari Black Mamba, dan pihak lain membunuh dia. Karena bakat saya yang lebih baik, saya menyerah pada awalnya, jadi saya dihargai oleh pihak lain, jadi pihak lain merekrut saya ke Black Mamba. Tama bertanya lagi, lalu ada apa dengan racun di tubuhmu? Arthur Hedy berkata, siapapun yang ingin bergabung dengan organisasi ini harus meminum racun secara sukarela. Ketika saya pertama kali bergabung,
Saya meminum racun yang sama dengan prajurit yang berkorban mati dan penjaga kavaleri. Saya harus meminum penawarnya seminggu sekali. Setelah 20 tahun, ketika saya meninggalkan kamp prajurit, organisasi memberi saya racun baru, yang lebih beracun. Tetapi waktu serangan juga diperpanjang menjadi 6 bulan sekali, yang relatif lebih bebas. Tama mengangguk dan bertanya, seperti yang kamu katakan, kamp prajurit adalah basis pelatihan untuk prajurit tingkat lanjut. Arthur Hedy berkata, benar, benar. Tama bertanya dengan dingin, di mana kamp prajurit itu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.